Presiden minta ke Gerindra gimana? Kita siap. Semua yang diperintah Presiden kita siap. Kita tegak lurus Presiden. Kalau ke PSI belum pasti. Ikut perintah Pak Presiden. Prabowo. Siap. Jangan kita anak buahnya Pak Prabowo masuk kita nggak ikut. Makasih, Ya. Mas Muni. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penjilat sejati ya. Penjilat sejati itu sebetulnya bukan penjilat Jokowi atau loyalis garis kerasnya Jokowi, tetapi yang dijilat sudah barang tentu adalah materi dan kekuasaan itu ya. Jadi kalau Jokowi pelan-pelan itu tidak punya lagi apa yang bisa diberikan kepada termulnya, ya hati-hati, amblas semua nanti itu. Ya, tetapi fenomena Budi Ari Setiadi, menterinya Prabowo sekarang ini, Menteri Koperasi, ini menegaskan dalam satu hal, bahwa tampaknya meskipun di permukaan Prabowo itu masih koar-koar sanjung-sanjung Jokowi, tetapi di arus bawah tampaknya sedang memotong kaki-kakinya Mukidi, ya. Dan ini saya kira adalah situasi patah arang yang bisa bahkan saling bermusuhan antara Prabowo dengan Jokowi. Mungkin kenapa ada perubahan cukup signifikan dari Prabowo ini, bisa jadi juga mungkin ada operasi senyap yang dilakukan oleh Jokowi ini. Ya, kita tinggal lihat saja. Kalau setingkat menteri seperti Budi Ari menyatakan secara terbuka bahwa dia menegaskan sikapnya yang bakal ikut perintah Prabowo Subianto, ya, itu berarti memang antara Prabowo dengan Jokowi itu dua hal yang sangat berbeda dan memaksa Budi Ari ini harus memilih, ya. Padahal dia dikenal sebagai loyalis sejati Jokowi, tetapi ternyata kan enggak kan. Nah, bisa jadi juga nanti termul-termul yang lain itu melihat gelagat seperti ini, habis itu. Ya, yang kita lihat seperti orang masih menyanjung-nyanjung Jokowi nanti, sekali datang ke Solo nggak dapat sembako, dua kali datang ke Solo nggak dapat sembako, tiga kali sudah barang tentu rugi bandar kan, rugi modal, ya. Dan ini saya kira pertarungan yang menarik. Apalagi memang di PSI sendiri kader-kadernya juga sudah mulai menyerang Prabowo Subianto. Jadi antara Jokowi memang tidak membahas tentang bagaimana perilaku Prabowo, ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu masih makan bersama, katanya kan begitu. Tapi setelah itu tidak banyak komentar, ya. Dan ini menjadi satu persoalan yang serius kalau dibaca, dan mungkin sinyalemen dari Rocky Gerung bahwa nanti setelah 17 Agustus akan ada radical break, ya, pemutusan tentakelnya Jokowi di kabinet, kayaknya semakin bisa membuktikan itu, ya. Cuma memang kalau setingkat menteri kemudian menyatakan secara terbuka seperti ini, itu jadi geli kita. Nggak tahu Prabowo kalau dijilatin sama Budi Ari geli nggak ini. Nah, ini memang akhirnya melahirkan banyak komentar, pemirsa, ya. Bagaimana bisa seorang ketua Projo, itu kan namanya saja Projo, Pro Jokowi, kemudian meninggalkan Jokowi, ganti kepada Prabowo. Itu artinya gerbong yang dibawa oleh Budi Ari, sekian banyaknya, ribuan orang, mungkin juga akan bertanya-tanya, gimana ini bos, kok seperti ini? Ya, kalau kita masuk ke Prabowo, kemungkinan kita bisa menggarap itu koperasi merah putih. Ya, satu koperasi bisa mendapatkan pinjaman sampai 3 miliar. Nanti kalau kemudian macet semua, tinggal diputihkan saja melalui keputusan presiden. Apa salahnya kan begitu untuk rakyat? Katanya kan gitu. Padahal itu semua untuk relawan. Kita tidak tahu persisnya mainnya Prabowo seperti apa, tetapi ini juga nggak kalah rusuhnya kelihatannya menghadapi situasi yang sama, ya.
Jokowi mengajarkan sesuatu dan mungkin Prabowo mengembangkannya. Nah, tetapi memang menanggapi ini, pengamat politik dan kebijakan publik misalnya Adib Miftahul mengatakan bahwa Budiari sedang memainkan dramaturgi politik. Ya, usai Jokowi tidak lagi memimpin negara. Pasca Jokowi tidak menjabat, panggung depan selalu bilang dia tetap loyal kepada Jokowi, pro Jokowi. Tetapi sebenarnya panggung belakangnya dia sudah kasak kusuk mencari gerbong untuk kepentingan politiknya. Ya, terlebih Budi Ari ini ya tersangkut persoalan judol. Ya, hanya aparat hukum sekarang saja yang sebetulnya tidak punya nyali untuk menangkap Budi Ari. Ya, mestinya nama Budi Ari yang sudah sering disebut harusnya paling tidak jadi saksi dulu atau apa gitu kan. Tapi betul-betul ya kita tidak tahu ya, dan ini saya kira adalah drama, kemungkinan yang akan datang akan disusul oleh loyalis-loyalis Jokowi lagi, termasuk bisa jadi seperti Sylvester Matutina ya, susah ngejar namanya itu karena lidahnya kayak lidah Jawa ya, yang sekarang menghadapi eksekusi itu. Kalau sampai tidak jadi, ada dua kemungkinan eksekusi oleh kejaksaan itu. Pertama, memang sangat kuat pengaruhnya Jokowi. Yang kedua, mungkin ganti loyalitasnya ke Prabowo. Kita tidak tahu. Permainan-permainan yang sebetulnya tidak elok dilakukan oleh para politisi di Indonesia. Itulah mengapa sebetulnya pemirsa, jangan berharap pada kekuasaan ya, yang cara dia mendapatkannya dengan curang, dan cara menjalankannya juga dengan cara curang. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.